Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Hadirin rahimakumullah, tak terasa kita sudah masuk ke bulan Rajab. Kita melihat gegap gempita semangat orang-orang untuk beramal di bulan Rajab semakin meningkat. Ada yang memperbanyak sholat, ada yang memperbanyak puasa. Tapi ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang bagaimana Dia menciptakan kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Dulu kita tidak ada. Dan kita juga tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini. Dan Allah menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sebagian kita yang mungkin sudah belajar tentang agama Islam ini, dia berpikir beramal dengan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tapi ternyata syarat diterimanya amalan bukan hanya sesuai dengan aturan dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dua syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ikhlas. Kita mengamalkannya bukan karena berharap pujian manusia. Kita juga tidak berbangga dengan apa yang kita amalkan. Kita benar-benar melakukan itu lillahi ta'ala. Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita hendak beramal, tanyakan terlebih dahulu. Cari ilmunya terlebih dahulu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan agar kita mengamalkan? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan bagi kita untuk mengamalkan?
Ketika beliau mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan hal tersebut, amalkan. Berkaitan dengan bulan Rajab ini, para ulama terdahulu telah menyusun kitab-kitab yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ini. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab. Beliau menjelaskan bahwa ternyata hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan solat tertentu di bulan Rajab, puasa tertentu di bulan Rajab ini, hadis-hadis itu lemah atau palsu. Tapi bukan berarti bulan Rajab tidak ada keutamaannya. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram yang Nabi SAW jelaskan, salah satunya adalah bulan Rajab. Maka ahibati fillah, yang ingin menambah sholatnya, menambah puasanya, menambah ibadahnya, silahkan. Yang ingin memperbanyak baca Al-Qur'annya, tafadhol, tanpa mengkhususkan amalan tersendiri. Kenapa tidak boleh? Bukankah kita ingin berbuat kebaikan? Nah, tapi sekali lagi ketahuilah bahwasanya ujian Allah itu yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang-orang yang amilah, bekerja, beramal, beribadah, capek dan lelah, tasla naran hamiyah, tapi ternyata dia masuk neraka. Maka kita jangan hanya mempedulikan banyaknya amalan kita, tapi kita harus mulai berpikir, apakah yang sudah kita amalkan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah kita berpikir yang penting saya beramal? Ada orang yang sholat masuk neraka, fawailul lil musallin, di neraka tempat. Ada orang yang puasa, kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka kita harus mulai berpikir, apa sholat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan diterima sama Allah Azza wa Jalla? Apakah syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi? Atau ternyata kita cuma asal-asalan belaka? Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau membangun rumah Allah. Beliau meninggikan bangunan Ka'bah yang kita sekarang sholat berkiblat ke sana. Apa yang beliau baca tatkala beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu? Beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Beliau mengatakan, wahai Rabb kami, terimalah dari kami ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wuhaib ibn al-Ward, salah seorang
dari kalangan tabi'ut tabi'in, ketika beliau membaca ini dia menangis mengatakan, Khalilur Rahman, ini kekasihnya Allah. Dia sedang membangun rumahnya Allah. Dia berdoa minta supaya diterima karena takut tidak diterima. Lalu bagaimana dengan kita, jemaah? Yang terkadang kita merasa sudah santai karena anak sudah belajar agama, anak sudah faham sunnah. Terkadang kita merasa amalan kita semua diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tidak. Orang semakin kenal sama Allah, itu semakin takut amalannya tidak diterima. Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba pilihan Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dalam kondisi hati mereka takut. Mereka bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, tentang orang-orang yang memberi, tentang orang-orang yang berbuat lalu hatinya takut. Ahwar rajul, apakah maksudnya seorang yang yasriq, yang mencuri, yang minum khamr, yang mungkin juga berzina, kemudian dia takut sama Allah Azza wa Jalla? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La yabnatas siddiq. Tidak, wahai putrinya As-Siddiq, bukan. Walakinnahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhaf an la yuqbala min. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholat, orang yang rajin berpuasa, orang yang tekun bersedekah dan dia takut tidak diterima sama Allah. Dan itulah kondisi para sahabat Nabi. Bagaimana mereka khawatir amalan mereka tidak diterima. Coba baca sejarah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga. Ketika dia datang kepada Nabi SAW minta amalan, doa. Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca dalam sholatku. Apa doa yang Nabi ajarkan kepada dia? Katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan Abu Bakar, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Diajarin doa minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampuni aku dengan pengampunan darimu dan kasihi aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka tolong kita sering-sering bermuhasabah tentang amalan yang sudah kita kerjakan. Apakah amalan itu sudah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau sesuai, alhamdulillah, kita bersyukur. Kalau ternyata kita nggak tahu yang anak amalkan ini sesuai apa tidak, anak hanya mengikuti tradisi dan budaya yang ada, belajar. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap orang Islam. Belajar. Cari tahu apa yang sudah kita amalkan. Atau kalau kita hendak mengamalkan sesuatu, belajar juga. Apakah Nabi mengajarkannya atau tidak? Jangan katanya. Yang kedua, setelah kita tahu amalan itu sesuai dengan yang Nabi SAW ajarkan, kita coba bermuhasabah. Ikhlas enggak anak mengamalkan?
Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kita sering mendengar doa itu beberapa hari ini. Ya Allah, berkahi bulan Rajab ini buat kami dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa itu boleh dibaca dan silahkan dibaca, tapi penisbatan doa itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memang dengan jalur yang lemah dalam sebuah hadis, tapi sebagai sebuah permohonan minta sama Allah azza wa jalla. Ahibbati fillah, para ulama terdahulu mereka menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Sebagian kita tidak punya persiapan apa-apa untuk Ramadan kecuali 1-2 hari sebelum Ramadan dia mempersiapkan perut dia untuk Ramadan. Padahal seharusnya persiapan Ramadan dimulai dari bulan Rajab ini. Orang kalau mau menanam, itu tanahnya dibersihkan terlebih dahulu, dicangkul, dibajak, agar tanah itu jadi layak untuk ditanami. Maka di antara yang perlu kita lakukan adalah bertobat kepada Allah azza wa jalla, membersihkan hati kita. Apalagi kita tahu bulan Rajab ini bulan haram, yang berbuat dosa di dalamnya tidak sama dengan berbuat dosa di selain bulan haram. Berhenti berbuat dosa, bersihkan hatinya. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal perbuatan kita. Apa yang akan diangkat di bulan Sya'ban kalau ternyata kita di bulan Rajab santai? Tatkala kita membaca, sebagian ulama itu tiap hari bisa hatam sekali. Sebagian mereka bisa hatam 2 kali dalam sehari semalam. Kok bisa? Kok mampu mereka melakukan itu? Mereka latihan jamaah. Mereka rutin melakukan. Maka mulailah jamaah, amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan kita mulai dawamkan sekarang ini. Memang tidak ada hadis khusus yang berkaitan dengan keutamaan puasa dan sholat di bulan Rajab, tapi silahkan puasa sunnah seperti yang biasa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Senin, Kemis, paling tidak puasa tanggal 13, 14, 15 kita puasa. Sholat malam dijaga. Yang nggak pernah sholat malam, mulai kita sholat witir paling tidak. Nanti di bulan Ramadan kita akan sholat setiap malam. Tapi sekarang kita persiapkan hal itu. Yang sulit untuk bersodakoh, perbanyak engkau sodakoh. Sehingga tatkala seorang biasa beramal soleh itu akan mudah bagi dia, dan dia akan panen pahala kelak di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, hari yang paling mulia. Perbanyaklah salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di akhir Jumat nanti ada doa yang mustajab. Perbanyak mohon sama Allah azza wa jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.